Selamat pagi, selamat siang, sore, malam teman-teman sobat setiawan. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggantian dua ban di mobil. Ini mau dipasang di mana nih? Ban baru itu mau pasang di depan atau di belakang? Oke. Banyak persepsi orang ya. Oh, dua ban baru itu dipasang di depan aja. Oh, dipasang di belakang aja. Nah, dari situ mana yang bisa kita jadikan acuan yang lebih baik? Nah, kita akan sama-sama bahas mengenai hal itu. Pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 4 chapter. Chapter pertama adalah rekomendasi dari pabrikan ban. Pabrikan ban, saya nggak ngomongin dari merek mana, tetapi kebanyakan pabrikan ban memiliki argumen yang sama, yaitu dua ban baru itu dipasang di gandar atau as roda belakang. Latar belakang mereka adalah mengenai meminimalkan overdrive. Kita tahu bahwa overdrive itu sangat berbahaya, apalagi ketika jalan licin, jalan hujan itu memicu kondisi hydroplaning atau aquaplaning. Kalau ada teman-teman yang belum mengetahui apa sih overdrive itu? Overdrive itu adalah kondisi di mana ban belakang itu slip, ya macam-macam ngedrift gitu ya. Tapi ini uncontrol, sehingga apa? Mobil bisa berputar. Ketika berputar, airbag itu kebanyakan mobil hanya ada di depan. Sedangkan di samping kanan, samping kiri itu tidak mendapatkan airbag untuk mobil-mobil dengan tipe tertentu ya. Walaupun sekarang ada side airbag, ada curtain airbag gitu-gitu. Nah, dari situ sehingga apa? Ketika ada tumbukan dari samping itu akan membahayakan. Sehingga fokus atau latar belakang dari pabrikan ban adalah overdrive harus diminimalkan, harus dihindari. Chapter kedua ini terkait dengan rotasi ban. Jadi pabrikan ban pun juga merekomendasikan ban itu dilakukan rotasi secara reguler, bisa 5.000 km sekali, bisa 10.000 km sekali. Nah, mereka jelas menyampaikan bahwa ban itu dirotasi dengan cara yang belakang ke depan, yang depan mundur ke belakang, atau bisa yang belakang maju ke depan, yang depan itu mundur secara bersilangan, tergantung dari penggeraknya, penggerak depan atau penggerak belakang. Nah, pada rotasi ini pabrikan ban tidak memikirkan dampak atau efek yang bisa saja terjadi dari saat mengoper ban. Apa? Biasanya kalau mobil itu dioper ban, itu mobil jadi setirnya miring. Jadi mobilnya narik ke kiri atau ke kanan, karena ban sendiri juga memberikan effort untuk membuat kondisi itu. Makanya biasanya dikemas dengan oper ban dan spuring. Pada poin oper ban ini atau rotasi ban ini juga tidak bisa kita serta-merta lakukan dengan instan hanya memikirkan dirotasi aja. Karena apa? Ketika kita merotasi ban, kita nggak tahu loh kondisi dari ban yang sudah kita pakai itu seperti apa. Efeknya ketika kita melakukan oper ban, itu pasti handlingnya akan berubah. Yang pertama, setir mungkin saja bisa jadi miring. Yang kedua, mungkin saja mobil itu bisa jadi narik ke kiri atau narik ke kanan. Nah, kondisional itu sebenarnya bisa kita hilangkan dengan spuring. Ya memang, tetapi kalau misalkan data spuring sudah optimal, tapi kondisi ban setelah dioper kok jadi narik ke kanan atau narik ke kiri, kita juga nggak bisa tempatkan ban itu di posisi itu. Sehingga dalam rotasi ban juga harus mengacu pada data spuring. Chapter ketiga, kita ngomongin mengenai kerusakan ban dari yang terbesar sampai yang terkecil. Faktor kerusakan ban pertama itu diakibatkan dari spuringnya atau wheel alignment. Yang kedua, tekanan ban.
Yang ketiga, muatan. Yang keempat, kondisi jalan. Yang kelima adalah habit dari si pengemudi. Saya akan membahas mengenai poin-poin yang mengakibatkan ban itu rusak. Yang pertama adalah spuring. Di dalam spuring itu kita lihat sudut kemudi ya, dalam artian toe, camber, caster, sama thrust angle. Kalau misalkan toe-nya itu tidak dalam kondisi yang pas, itu pasti akan mengakibatkan ban makan luar atau ban makan dalam, sehingga spuring hal yang utama. Poin nomor 2, kerusakan ban akibat dari tekanan ban. Nah, tekanan ban ini juga menjadi musuh yang utama bagi umur ban. Ban baru apakah ban baru apakah menjamin maintenance free? Tidak, karena ban baru habis diganti, pulangnya injek paku, siapa yang tahu. Nah, paku itu ya memang ban kita tubles, tapi dengan adanya paku itu kan ada potensi angin itu keluar sedikit demi sedikit ya. Lama-lama seminggu gitu, aduh turun nih, kempes. Nah, idealnya dilakukan pengecekan tekanan ban itu setiap 2 minggu sekali. Teman-teman nggak perlu harus ke bengkel, tapi beli aja alat pressure gauge, itu harga murah kok, under 100 ribu juga dapat. Dicek aja setiap 2 minggu sekali tekanannya berubah atau enggak. Kalau berubah, silahkan bawa ke bengkel untuk diinspeksi lebih jauh, apakah memang ada kebocoran karena paku atau memang ada dari pentilnya kurang kenceng atau pentilnya sudah rusak, macam-macam. Tekanan ban penting, nomor 2. Yang ketiga adalah muatan. Ini yang tidak bisa kita batasi ya, karena ya muatan ban suka-suka yang punya lah. Tetapi jangan sampai menjadi bumerang. Mas, aku pakai ban bagus, kok ini kembung, kok ini bannya rusak. Nah, muatannya berapa? Muatannya aku bawa, kalau di Jogja itu kebanyakan bawa ini mas, bawa gula merah, gula Jawa gitu ya. Itu banyak banget yang overtonase ya, sampai dengan 2 ton, 2,5 ton, bahkan ada yang 3,5 ton, L300. Nah, itu mobilnya mungkin kuat, udah ditambah per, udah ditambah penguat ini sana sini, tetapi bannya itu kan sebenarnya ya sama-sama aja gitu, apalagi jarak jauh. Nah, kenapa muatan? Karena muatan itu identik dengan panas. Ban itu sangat krusial dengan panas. Ketika panasnya berlebih, ban mengalami kelenturan yang lebih dari limitnya, itu akan mengakibatkan ban rusak. Biasanya kembung, kembung itu kembung samping bisa, atau kembung dari tapaknya juga bisa, sidewall atau tread bisa. Nah, muatan juga salah satu penyebab ban rusak. Yang keempat sama kelima saya gabung aja, itu lebih ke habit, jalan jelek sama pengemudian, faktor pengemudi. Jadi kalau ada jalan jelek atau jalan yang berlubang, ya kita mawas diri, jangan terlalu dipaksakan, jangan dihajar, kita ngerem pelan-pelan. Karena apa? Ya ban itu sekarang banyak yang rusak bukan karena umur pakai, tapi baru 3 bulan pakai pecah, sobek, kembung, kena lubang, banyak sekali cerita seperti itu. Jadi pengemudian harus melihat kondisi jalan yang dilalui. Nah, kita akan masuk ke chapter 4, yaitu apa? Solusi dari hal itu tadi. Setiawan Spuring menjawab. Oke. Jadi kalau menurut versi Setiawan Spuring gimana? Terkait dengan penempatan 2 ban baru itu. Nah, saya akan menyampaikan begini. Ban baru, jika dia hanya diganti 2, saya tidak bisa memberikan arahan langsung ke konsumen, ini harus dipasang di depan, ini harus dipasang di belakang. Tapi kita atau saya perlu tahu dulu
data spuringnya tuh gimana? Karena kembali lagi, faktor kerusakan ban yang utama adalah data dari spuringnya. Makanya kita harus tahu kondisi kaki-kaki, kondisi data spuring itu seperti apa. Jangan sampai ban yang dipasang itu jadi rusak kembali karena spuringnya bermasalah. Tentunya dengan kondisi understeer juga. Tuh. Jadi akan timbul kontra ya. Pabrikan ban, apapun alasannya, dia mengacu ke overdrive untuk menempatkan ban baru itu, 2 ban baru di belakang. Sedangkan kami itu adalah mengacu bisa di depan, di belakang, tergantung dari data spuringnya. Dan habit konsumen itu mobilnya dipakai untuk apa. 2 hal itu. Kalau Setiawan bisa taruh di depan, bisa taruh belakang, tergantung dari data spuring. Termasuk dalam hal rotasi. Ya, rotasi itu juga harus melihat dari data spuring. Mesin spuring memberikan clue itu, oh ban ini ditaruh di mana, ban ini ditaruh di mana, gitu. Jadi jangan asal rotasi, karena akan membuat mobil itu menjadi handlingnya menjadi nggak baik, ya. Oke, di penghujung pembahasan saya akan menyampaikan, terus gimana ketika saya mengganti 2 ban baru itu ditempatkan di mana? Silahkan mengacu kepada hasil spuring, dibantu teknisi untuk memberikan placement ban tersebut ditempatkan di mana. Itu jauh lebih bagus dibanding kita hanya asal belakang, asal di depan, yang tidak tahu kondisi data spuringnya seperti apa. Karena apa? Pengendalian yang menjadi tujuan utama kita. Mobil tetap lurus, setir lurus, bannya habis rata. Oke, sekian dari saya mengenai pembahasan 2 ban baru dipasang di mana. Semoga video ini bisa memberikan informasi tambahan kepada teman-teman. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you.